kelas 7, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Irma di hari Hari Kamis, tanggal 3 September 2020. Sudah siap kan dengan pelajaran prakarya? Jangan lupa tetap bahagia ya. Nah, buku paket, buku LKS, buku tulisnya sampun siap, cemilannya sampun siap. Sudah mandi semua kan? Sudah berdoa semua kan? Alhamdulillah, semoga sudah nggih. Bu Irma di sini sebelumnya mengingatkan, sudahkah kalian melihat nilai-nilai ulangan harian minggu lalu? Selamat yang nilainya dapat di atas 85 ya. Yang di bawah 85 hati-hati. Di ulangan selanjutnya semoga nilai kalian bisa naik. Amin. Minggu ini Bu Irma akan memberikan materi baru. Kita kejar tayang ya, karena tanggal 14 insya Allah kita sudah PTS, jadi kita harus selesaikan materi kurang satu ini toh. Bu Irma akan berikan materi baru, yaitu dengan judul pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Apa itu Bu Irma? Mari kita pelajari bersama ya nak ya. Nah, untuk materi kali ini, pertemuan kali ini Bu Irma hanya akan berikan materi satu kali saja. Lalu minggu depan kita akan ulangan harian ya. Biasanya kan Bu Irma bagi materinya 2 minggu, terus baru ulangan gitu ya. Tapi enggak, karena kita sudah mau PTS, kita kejar tayang. Hari ini kita selesaikan materi, minggu depan kita ambil nilai ulangan harian tentang materi ini. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama nanti akan Bu Irma berikan tentang pengertiannya, hasil samping buah itu apa. Lalu kedua, karakteristik hasil samping buah. Yang ketiga, kandungan dan manfaat hasil samping buah. Yang keempat, teknik pengolahan seperti yang materi lalu. Dan yang kelima, tahapan pengolahan. Ini juga masih sama ya. Lalu kita masuk ke pengertiannya ya, pengertian hasil samping buah ya. Kalau kemarin kan buah menjadi makanan dan minuman langsung ya, langsung bisa dimakan, dikonsumsi. Nah, sekarang hasil samping buah. Ada yang sudah baca buku paket atau buku LKS-nya tentang hasil samping buah? Bu Irma harap sudah ya kan. Tetap walaupun kita tidak bertemu di sekolahan, tapi ini tetap seperti pelajaran biasa. Jadi tolong malamnya kalian tetap belajar untuk pelajaran esok hari. Begitu nggih? Nah, Bu Irma berikan prolog dulu ya. Kegiatan mengolah hasil samping, maaf ya, itu buah ya. Kok ada kata-kata minyaknya itu ya, Bu Irma kayak ngantuk ini ya. Kegiatan mengolah hasil samping adalah kegiatan mendaur ulang atau reuse, yaitu menggunakan kembali bahan yang seharusnya sudah dibuang dan di-recycle, yaitu mengolah kembali agar menjadi bahan yang berguna. Jadi, intinya bahan-bahan yang seharusnya sudah dibuang itu digunakan kembali, tapi diolah biar bisa dikonsumsi kalau untuk buahnya. Jadi apa sih Bu Irma pengertian hasil samping buah itu? Nah, Bu Irma sudah ketikkan di situ ya. Pengertian dari bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya hasil samping buah itu adalah bagian-bagian yang bukan umumnya dikonsumsi oleh manusia. Bu Irma berikan contohnya biar kalian lebih paham ya. Di situ Bu Irma berikan gambar pohon pisang. Sudah ketemu gambar pohon pisang? Nah, dari pohon pisang apa yang biasanya kalian konsumsi sebagai manfaat dari pohon pisang yang utama? Tentu saja buah pisangnya kan? Nah, tapi kalau kita membahas hasil samping buah, jawabannya bukan buah pisangnya yang dimakan, tapi bahan atau anggota tubuh pohon pisang yang lainnya. Contohnya, kulit pisang, bonggol pisang, daun pisang, batang pisang, dan juga ada jantung pisang, ya.
Sekali lagi gini, kalau Bu Irma besok nih kasih pertanyaan, dari tanaman pisang yang dapat dijadikan hasil samping buah adalah, nah jawabannya adalah kulit pisang, akar pohon pisang, daun pisang, batang pisang, dan juga jantung pisang, bukan buah pisangnya. Karena kalau buah pisangnya itu adalah bagian utama, bukan bagian hasil samping. Paham ya? Oke, semoga paham. Kalau Bu Irma terlalu cepat, silahkan dicek buku paketnya, dicek LKS-nya ada di situ ya. Nah, bahan pangan buah yang hasil sampingnya dapat diolah menjadi produk pangan sekarang ini banyak dimanfaatkan sebagai penunjang ekonomi. Bu Irna pernah nih baca di Instagram kapan hari itu kalau di luar negeri batang pohon pisang yang cuma tingginya mungkin sekitar 15 cm, jadi kecil gitu ya, itu dijual 80.000 ya. Tapi kalau di Indonesia belum banyak yang dimanfaatkan tuh, jadi masih banyak yang jual sebenarnya ya, masih bisa diolah. Kulit pisang dijadikan keripik, dijadikan masker gitu ya. Akar pohon pisang dijadikan obat-obatan, jantung pisang dijadikan oseng-oseng mungkin, atau dijadikan abot, banyak sekali ya. Kadang-kadang kita buang, ternyata ada banyak-banyak orang kreatif yang memanfaatkan dari bahan-bahan hasil samping tersebut gitu nih. Nah, kita berlanjut ke karakteristik hasil samping buah. Ini berdasarkan kulitnya ya. Nah, ada 5 ya. Berdasarkan sifat alami dari dinding atau kulit, ada 5. Yang pertama, yang paling atas itu ada beri ya. Untuk buah beri itu adalah buah yang memiliki lapisan kulit luar tipis, sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu ya. Lapisan kulit luarnya tipis sekali ya, sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Contohnya aneka beri-beri, stroberi, anggur, pom, cherry gitu ya, yang kecil-kecil imut-imut gitu ya. Rasanya biasanya cenderung asam, manis, gimana gitu. Gue paling suka stroberi ya. Gak ada yang tanya Bu. Ya, untuk karakteristik yang lain ada Hesperidium ya. Itu adalah buah dengan 3 lapisan dinding buah. Yang pertama, yang lapisan kulit luar itu tebal dan mengandung zat warna ya. Lapisan tengahnya berupa jaringan yang keputih-putihan. Nah, lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus. Di dalamnya ada juga biji-biji yang tersebar. Contohnya aneka jeruk. Jadi pernah lihat jeruk semua kan? Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kuning pudar, ada yang warnanya hijau juga gitu ya. Jadi yang lapisan yang bagian luar itu tebal dan mengandung warna yang sering kita lihat ya. Ada warna kuning, hijau yang seperti yang Bu Irma sebutkan, dan lapisan tengahnya itu ada yang berupa jaringan putih. Pernah kan sedikit melihat kulit jeruk yang bagian dalam itu kan putih kan? Setelah lapisan warna ada bagian putihnya kan? Kalau yang nggak sengaja kemakan itu rasanya pahit banget ya. Nah, lapisan dalam berisi gelembung-gelembung jus yang kita makan. Ada bijinya kan kadang. Nah, yang karakteristik ketiga ada drupa ya. Dia terdiri dari 3 lapisan ya, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah berupa daging dan bersarabut biasanya ya, ada serat-seratnya ya. Dan lapisan dalam berupa pelindung biji yang keras ya. Contohnya ada mangga, gandaria, dan kelapa. Gitu ya, mangga kan ada lapisan kulit, dalamnya biji, terus daging buah, terus yang terakhir biji ya. Terus ada juga karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah itu ada pom ya, pome, tulisannya pome ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh bacanya? Pom atau pom ya, yang pintar bahasa Inggris bacanya apa tuh ya. Contohnya ada apel, pir, dan delima. Apa sih Bu pom itu Bu?
itu adalah buah-buah yang lapisan luarnya tipis, ya. Lalu lapisan tengahnya berupa daging dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Ya, kalau drupa itu bijinya besar biasanya, ya. Tapi kalau pom itu bijinya kecil-kecil gitu. Pernah lihat apel kan? Pernah makan kan? Nah, bijinya kan kecil-kecil. Pir juga seperti itu kan. Delima juga sama gitu ya. Yang terakhir ada pepo ya. Dia adalah buah-buah yang lapisan kulit luarnya tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalamnya menyatu membentuk daging buah. Nah, lalu ada rongga di mana berisi biji-bijian ya dalam jumlah yang banyak. Ini merupakan beri tapi sudah termodifikasi oleh alam gitu ya. Contoh buahnya ada melon, ada semangka, ada labu kuning. Labu kuning itu yang besar, ya, bukan labu siam. Labu siam itu cipang, ya. Labu kuning itu yang besar, ya, yang itu loh di kartun-kartun Cinderella yang dijadiin kereta kencana itu loh ya. Nah, paham ya? Itu adalah jenis-jenis eh, buah berdasarkan sifat alami dari dinding. Ada beri, hesperidium, drupa, pom, dan pepo. Tolong ya dipahami, kalau bisa dihafalkan pasti di beberapa soal ulangan harian minggu depan Bu Irma akan keluarkan ini gitu ya. Nah, sekarang beranjak ke kandungan dan manfaat dari hasil samping buah. Nah, ada jantung pisang. Ada yang pernah makan jantung pisang? Nah, jujur ya, Bu Irma belum pernah ya. Tapi sering kok ya, di beberapa supermarket juga ada yang jual jantung pisang ya. Jantung pisang yang lazim untuk dikonsumsi, yang enak gitu ya untuk dikonsumsi. Menurut beberapa penelitian itu adalah pisang kepok, jantung pisang kepok, jantung pisang batu, jantung pisang siam, atau jantung pisang klutuk ya. Gitu. Jangan menggunakan jantung pisang pohon Ambon karena dia rasanya pahit, banyak mengandung tanin. Begitu ya. Ada olahan jantung pisang itu dibuat abon, dibuat oseng-oseng, campuran sayur lodeh, banyak banget. Dulu kalau waktu Bu Irma masih kecil, pelepahnya yang warna ungu-ungu itu dibuat perahu-perahuan gitu ya, karena masih banyak sungai. Sekarang sungainya udah nggak ada. Lalu ada contohnya di situ ada kulit jeruk ya. Serat kulit jeruk dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan dapat membuat rasa kenyang dalam waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi kulit jeruk tapi yang bisa dimanfaatkan adalah jeruk-jeruk tertentu ya. Seperti contohnya itu bisa dibuat aneka manisan. Kalau kita praktek di sekolahan kakak tingkat kalian itu biasanya membuat manisan kulit jeruk. Tapi untuk kalian stay home ya, stay at home dulu ya. Jangan ke sekolah dulu, prakteknya dipending dulu ya, insya Allah kapan-kapan. Lalu yang ketiga ada kulit manggis. Pernah lihat di televisi-televisi atau di YouTube gitu kalau ada iklan kulit manggis ada ekstraknya. Nah, ya, bagian paling bermanfaat dari buah manggis itu sebenarnya terletak pada kulit buahnya. Para ahli kesehatan menyebutnya sebagai ratunya kulit buah. Jadi di antara beberapa kulit buah yang paling banyak mengandung nutrisi itu sebenarnya kulit manggis. Jadi dia sering disebut ratunya kulit buah ya. Lalu ada kulit apel ya. Kulit apel itu banyak sekali manfaatnya. Jadi disarankan kalau mengkonsumsi apel itu beserta kulitnya. Kalian tim mana nih? Makan apel pakai kulit atau tanpa kulit? Kalau bisa pakai kulitnya ya, karena banyak vitamin di sana ya. Biasanya dia dibuat keripik kulit apel atau dibuat jam gitu ya. Dan terakhir ada kulit pisang. Ya ampun Bu, kulit pisang yang biasanya bisa melesetin buat orang jatuh bisa dimanfaatkan. Bisa dong ya, karena kulit pisang itu gizinya banyak. Tuh Bu Irma sudah sebutkan di situ ya. Dia bisa diolah jadi masker loh. Bisa juga diolah jadi keripik, keripik kulit pisang. Coba deh kalian searching di YouTube, banyak dong alasannya gitu ya. Oke, sekian untuk yang contoh-contoh hasil samping. Kita ke teknik pengolahan. Masih ingat materi tentang ini? Nah,
Bu Irma sudah ingatkan kan, materi teknik pengolahan akan terus ada ya selama kita membahas pengolahan. Yang pertama ada moist heat cooking ya. Ada boil, ada poach, ada braise, ada stew, ada steam, ada shimmer, ada au bain-marie. Ada yang sudah lupa? Sedihnya Bu Irma kalau ada yang sudah lupa. Silahkan dibuka buku LKS-nya, buku paketnya, atau yang sudah mencatat di buku catatan. Good. Silahkan dibuka. Boil itu apa? Poach itu apa? Braise, stewing, steam, simmer, au bain-marie, apakah itu? Coba dibuka lagi ya. Bu Irma hanya akan mengingatkan, dan mengingatkan. Materi ini sangat amat sangat penting banget. Oke? Nah, yang kedua ada dry cooking ya. Deep fry, shallow fry, salt, bake, grill. Mana yang pakai oven, mana yang pakai batu bara, mana yang pakai wajan, mana yang minyaknya sedikit, mana yang cuma dibalik satu kali, mana yang oseng-oseng. Nah, silahkan dibuka lagi buku paketnya, nggih. Nah, ini tahapan pengolahan juga hanya mengulas yang beberapa minggu yang lalu. Sama ya, tahapan pengolahan terdiri dari perencanaan, ada pelaksanaan, ada penyajian dan pengemasan, ada evaluasi. Perencanaan ada identifikasi kebutuhan serta ide atau gagasan. Pelaksanaan mulai dari persiapan alat, bahan, lingkungan, lalu juga proses pembuatannya. Penyajian dan pengemasan, nah mau disajikan langsung dimakan gitu di atas piring atau di atas mangkuk, atau juga dikemas, mau dibawa pulang di plastik, dikasih ke cup gitu juga bisa. Evaluasi, rasanya gimana nih, keasinan kah, kemanisan kah, gitu ya. Biasanya bagus apa enggak, kemasannya bocor apa enggak, teksturnya gimana, terlalu keras, terlalu crispy, atau terlalu lembek, terlalu gosong mungkin, atau ada catatan khusus, oh harusnya kalau masak seperti ini suhunya sekian, kalau masak ini gulanya sekian gitu ya. Jadi tahapan pengolahan ada 4, diingat-ingat ya. Nah, ini Bu Irma berikan kalian contoh hasil samping buah yang sering dipraktekkan oleh kakak tingkat kalian. Coba yang punya kakak kelas, yang punya kenalan kakak kelas, tanya deh, pernah praktek ini nggak? Enak nggak hasilnya? Nah, gitu ya. Jadi kulit buah yang digunakan adalah kulit buah ya, dipotong gitu. Terus dicuci, lalu direbus. Yang pertama direbus biasa dulu sampai dia lunak, lalu direbus lagi dalam cairan gula, lalu dijemur sampai nanti dia mengkristal. Kalau yang bener-bener bagus, bener-bener berhasil, itu enak banget rasanya, sampai Pak Darto aja ketagihan ya. Tapi kalau ada yang tidak berhasil, ada juga itu pahit gitu, itu biasanya ada step yang salah. Misalnya merebus pertama kurang, komposisi gulanya juga kurang, apinya terlalu besar, banyak faktor gitu ya. Sayang kita nggak bisa praktek langsung, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, sudah sampai ke penghujung acara. Di sini tugasnya adalah membaca buku paket prakarya halaman 203 sampai 222, atau membaca LKS prakarya halaman 47 sampai 53, atau membaca PowerPoint yang sudah Bu Irma upload, atau mendengarkan tayangan ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip ya. Lalu kerjakan LKS penilaian harian 4 halaman 54 sampai 57 mulai dari nomor 1 sampai nomor 40. Banyak. Iya dong, latihan PTS besok insya Allah soalnya banyak juga, tapi tenang aja, pilihan ganda semua kok ya. Nah, jawabannya diletakkan di mana Bu Irma? Apakah di LKS langsung lalu difotokan ke Bu Irma? Oh, tentu saja tidak, Nak, ya. Jawabannya diisikan di lembar jawab online yang Bu Irma posting setelah ini bersama presensi ya. Nanti dicari, ada di Google Classroom postingan lembar jawab online bersama presensi ya. Batas waktu pengumpulan jawaban sampai jam 6 sore ini ya. Lebih dari jam tersebut link lembar jawab Bu Irma tutup ya. Tapi usahakan mengumpulkan dalam waktu selama pelajaran prakarya. Karena kalau kalian tepat waktu, misalnya nih, Bu Irma cuma sampai jam berapa ini? Sampai mana jadwalnya Bu Irma?
Bu Irma Kamis kelas 7 itu cuma sampai jam 10.30. Nah, usahakan tidak lebih dari jam 10.30. Kenapa Bu Irma? Karena Bu Irma akan memberikan kalian nilai tambah di bagian sikap. Tepat waktu, ya. Bu Irma akan berikan nilai tambah, tapi tentu saja ya, jawabannya harus bagus juga. Percuma kalian menjawab asal cuma mau memenuhi ketepatan waktu, tapi nilainya nanti minus. Nah, jangan ya. Nilai sikap dikejar sebisa mungkin, tapi soal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, begitu. Terima kasih Nak sudah mendengarkan. Kalau bisa di like ya Bu Irma biar tambah semangat buat tayangan video ini. Di komen juga enggak apa-apa. Bu Irma suaranya terlalu keras. Bu Irma suaranya terlalu kecil. Bu Irma terlalu cepat. Nah, boleh di komen ya. Komennya yang membangun Bu Irma biar Bu Irma tambah semangat lagi ya. Di like boleh, Bu Irma senang banget kalau di like. Sayang Bu Irma nggak bisa ngelihat yang like siapa aja ya. Tapi jangan sampai di unlike ya. Oke. Sekian dari Bu Irma, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan ya Nak ya. Gunakan kuota dengan bijak. Kalau untuk belajar ya belajar. Streaming drama Korea, streaming lagu-lagu, streaming anime, ataupun main game, tolong dikondisikan. Jangan sampai kuotanya malah sebagian besar habis untuk itu. Paham ya? Oke. Sekian dari Bu Irma, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa ibadah. Selamat siang.